Kata Pak Boas itu kita nggak harus impor lagi tuh, beras di gudang Bulog aja banyak yang rusak. Berarti biaya kerusakan. Bukan biaya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan itu kalau kelebihan, bagaimana kalau penawarannya lebih rendah dibandingkan dengan permintaan? Anda mau produksi lebih sedikit, padahal permintaan tinggi. Apa yang akan terjadi? Misalkan yang akan terjadi adalah hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Bahkan bisa saja Anda kehilangan, kalau di pemasaran itu apa? Pelanggan yang potensial. Karena mereka beralih ke pelanggan ke produsen yang lain. Nah, contohnya supaya kita bisa memperkirakan keputusan, ini hanya ambil contoh ya, keputusan, istilahnya keputusan manajemen, untuk menentukan tingkat produksi barang atau jasa. Maka diperlukanlah suatu alat. Alatnya itu apa? Metode peramalan atau yang kita kenal forecasting. Dan peramalan itu contoh tadi produksi, tingkat produksi. Apakah hanya tingkat produksi? Tidak. Benar ya? Penjualan misalkan. Ya. Kalau misalkan di keuangan meramalkan harga saham. Trennya akan naik atau turun. Metodenya bisa beda. Kalau ini keuangan, kalau misalkan harga saham kan ada analisis fundamental, analisis teknikal, kan beda tuh. Itu untuk meramalkan? Iya, meramalkan. Ya. Nah, gunanya untuk apa? Ada peramalan. Ini sebenarnya yang namanya meramalkan itu tidak ada yang 100% benar. Peramal sehebat apapun kan tidak ada 100% yang benar. Yang ada itu mendekati benar. Nah, peramalan itu juga apa? Ini mengurangi, misalkan mengurangi tingkat kesalahan dalam pengambilan keputusan. Kemudian juga dengan peramalan itu bisa istilahnya mengevaluasi lah. Ya, mengevaluasi di masa yang akan datang berdasarkan dari pengalaman historis di masa lalu. Ya. Nah, apa metodenya nih? Metodenya seperti apa sih peramalan itu? Kalau Anda lihat di textbook, peramalan itu ada yang kuantitatif, ya, kuantitatif, dan ada juga yang dikatakan kualitatif. Kalau misalkan Leo misalkan sudah lama bekerja di pabrik roti, Leo sudah lama bekerja di pabrik roti. Ketika Lebaran, nah besok kan Lebaran sebentar lagi nih, Leo sudah bisa memprediksi, nih pabrik roti saya harus bisa mendapatkan stok terigu sekian kilogram, tanpa harus dihitung, tanpa harus pakai metode matematika, misalkan atau statistika, langsung. Kalau tahun lalu kita butuh misalkan 50 kilo, sekarang cukuplah 45 kilo misalkan untuk stok tepung terigu. Itu metode kualitatif. Itu berdasarkan apa? Pendapat atau judgment dari yang melakukan peramalan. Bisa nggak seperti itu? Ya bisa. Yang sudah pasti Leo jadi pembuat roti bukan
setahun 2 tahun, pasti bisa 10 tahun, bisa 15 tahun. Ya. Nah, yang kedua itu menggunakan metode kuantitatif. Nah, justru yang kita pelajari sekarang adalah metode kuantitatif. Nah, ketika kita membuat peramalan, biasanya kita meramalkan itu kan dari data historis. Dari data yang lalu, historis kita gunakan untuk memprediksi ke depan. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah pengumpulan data. Pengumpulan data yang pasti yang harus relevan. Yang berupa informasi yang dapat nantinya informasi yang dapat menghasilkan peramalan yang akurat. Katanya harus relevan. Yang kedua, itu ada pemilihan teknik. Nah, ini biasanya kalau yang skripsinya MO, manajemen operasi, untuk peramalan itu biasanya berkutat di teknik. Teknik peramalan yang tepat. Yang akan memanfaatkan informasi data yang diperoleh semaksimal mungkin. Jadi biasanya kalau di skripsi MO itu biasanya nih, mereka meramalkan misalkan jumlah persediaan dengan cara seperti X. Nah, kita coba dengan cara Y, cara Z, dan seterusnya. Oke. Kemudian, kalau kita berbicara peramalan, peramalan itu berhubungan dengan apa yang akan kita duga, atau apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Apa bedanya dengan perencanaan? Kalau perencanaan itu akan terjadi, ya benar. Kalau perencanaan, enggak. Perencanaan itu kalau peramalan will, kalau perencanaan apa yang akan kita anggap atau harus terjadi di masa yang akan datang. Coba Anda koreksi. Contoh misalkan selain tadi produksi, misalkan di pemasaran, contoh apa? Merencanakan produk. Ramalan produk, saya nggak tahu nih, kurang tahu pemasarannya. Merencanakan produk, promosi harga, itu ada peramalan? Ada. Contohnya kalau misalkan merencanakan produk, contoh saya nggak tahu ya, contoh saya nggak tahu nih, karena sekarang produknya nggak ada. Mungkin kalau saya jadi produsen handphone, dulu mungkin tidak terpikir satu handphone SIM card-nya ada 2. Benar nggak? Sampai SIM card-nya ada 3. Tapi mungkin di bagian perencanaan, di bagian produksi atau pemasaran, mungkin berpikir dengan kondisi yang sekarang, karena fenomenanya satu orang itu kadang-kadang mempunyai nomor handphone 2, ada yang 3, benar nggak? Mungkin kalau 4. Ya, buat yang di Pangandaran 3, misalkan yang utamanya 1, misalkan gitu. Gitu. Ya, karena fenomena seperti itu, ya udahlah nanti kita rencanakan membuat handphone dengan SIM card-nya 3, 2 GSM, 1 CDMA. Ya, keluar seperti itu. Ya, itu kan perencanaan produk, promosi. Kemudian keuangan. Kemarin ada yang ikut PKM? Ini angkatan Anda yang ikut PKM? PKM K, PKM GT, misalkan ada? Atau udah? Ada. Masanya udah? Ada? Udah Pak, udah. Udah Pak. Nah, di PKM pun kan itu sebenarnya di keuangan
Kalau yang saya bimbing itu selalu harus menampilkan perencanaan keuangan ke depannya seperti apa. Perencanaan penjualan misalnya. Sehingga misalkan penjualan bulan ketiga harus misalkan 30 unit misalkan, atau naik 10% dari sebelumnya. Dan bagaimana supaya dia naik 10% dari sebelumnya? Nah, nanti berkaitan dengan pemasaran, strateginya seperti apa. Nah, kita mulai dulu lah. Saya mungkin metode yang simpel, dan sayangnya di statistika nggak dipelajari, tapi untuk apa semester sekarang saya berikan. Ya, mungkin pas ngambil statistik pelajari. Misalkan saya ini angka benar-benar acak, ya saya nggak tahu nanti hasilnya bagus atau enggak, nanti kita lihat sama-sama. Terus terang ini karena ini angkanya acak. Misalkan penjualan seperti ini. Ini meramalkan beberapa metode peramalan. Kalau misalnya tanya, kira-kira nih dengan data seperti itu, penjualan tahun 2013 berapa ya? Ini yang paling sebelum kita berbicara ke moving average, exponential smoothing, misalkan gitu. Nah, yang pertama, mungkin kalau kita menggunakan Excel, enaknya itu adalah data ini kita buat scatter plot. Datanya sangat jelas. Polanya sangat jelas. Dari sini, ini kita lihat dulu bentuk datanya. Dari sini, kita bisa tampilkan trend line. Ini datanya benar-benar sangat fluktuatif. Dan ini trend line-nya, ini slope-nya sangat kecil. Ini nggak apa-apa ya, ini data seadanya ya, kita hantam aja seadanya. Nah, dari sini, kita bisa lihat, yang pertama, kalau Anda hanya punya scatter plot seperti ini, kira-kira Anda bisa menunjukkan nggak penjualan dari tahun 2001 sampai 2012 naik atau turun penjualan? Secara rata-rata mengalami kenaikan atau mengalami penurunan? Fluktuatif, Pak. Fluktuatif. Kalau pertanyaannya, secara rata dari tahun 2001 sampai 2012 naik atau turun sih penjualannya? Naik. Tahu dari mana naik? Kan tadi fluktuatif, memang benar fluktuatif. Bentar, atau ini saya ini yang 100, mungkin saya rubah jadi 60 mungkin. Yang ini berapa? 93 ya? 93 menjadi 75 mungkin. Kemudian ini berapa? 18, mungkin saya rubah 28 supaya agak naik. Kurang ya? 28, mungkin 48 supaya agak rapi. Yang ini 28 mungkin ini 58. Yang ini saya turunkan 75 jadi 79. Nah, ini agak mendingan. Kalau seperti ini, kira-kira naik turun. Caranya kalau di Excel, ini tinggal kanan,
Add trend line. Nah. Oh, ternyata dia mengalami ini ada juga yang disebut metodenya itu metode naif. Naif itu bukan penyanyi, itu grup ya, naif. Oh, berarti naik. Berarti tahun 2013 kita artikan apa? Oh, dia bisa naik. Kalau Anda main saham, ya bukan main saham, yang keuangan mungkin ya analisis saham ada yang menggunakan model seperti ini, tapi disebutnya itu candlestick. Pernah lihat? Itu bagus loh, grafnya itu kotak-kotak, warna-warna merah putih. Gitu. Candlestick. Itu pola pergerakannya nanti kita lihat naik atau turun. Berarti di sini udah pasti dia akan naik. Tapi seberapa besar kenaikannya? Yang pertama, kita menggunakan analisis tren disebutnya. Karena pola tren, komponen tren, atau dalam pola dalam analisis time series, kita berbicara analisis time series itu adalah data berdasarkan urutan waktu. Itu time series. Kita sangat jarang, mungkin saya belum pernah menemukan Anda buat forecasting, tapi datanya cross section. Cross section itu data bukan berdasarkan urutan waktu. Nah, bahkan bagi Anda nanti yang sekarang lagi nyusun skripsi atau proposal, ketika Anda punya data time series seperti ini, lebih baik disajikannya dalam bentuk time series plot. Ini sebutnya time series plot. Bukan dalam bentuk tabel seperti ini. Misalkan tabel 1, jumlah penjualan sepatu di Kota Pangandaran. Seperti ini. Lebih bagus disajikannya seperti ini. Bukan dalam bentuk tabel. Dengar nih. Ya. Nah, kalau kita lihat komponen dalam time series, analis time series, yang pertama itu tren. Tren itu sifatnya long term, jangka panjang. Cuma hanya melihat pergerakan data, dia naik atau turun. Yang kedua, itu cyclical. Ya. Cyclical, siklis, itu juga ya apa istilahnya, pergerakan data, tantar dulu. Kalau musiman itu cyclical bukan? Salah satu kesalahan. Karena juga ada yang disebut pergerakannya itu musiman. Kalau musiman itu dalam satu musim itu pasti dia dalam 1 tahun. Karena belum pernah kita melihat yang disebut satu musim itu melewati satu periodenya itu lebih dari 1 tahun. Jadi kalau misalkan musiman itu kan kurang dari 1 tahun. 3 bulan sekali, 2 bulan sekali. Kalau musiman itu bukan cyclical, tapi apa? Seasonal. Ya. Musiman itu kan biasanya dalam 1 tahun periodenya. 2 bulan, 3 bulan. Misalkan kalau kita musim ada 4, ya. Misalkan musim panas dengan musim dingin, penjualan tinggi. 2 musim lainnya, misalkan penjualan turun. Itu musiman. Ya, nah, kalau musiman, pola pergerakannya itu mudah ditebak. Atau pola pergerakannya itu lebih teratur kalau musiman. Atau seasonal. Contoh lah, kalau misalkan Anda di Pangandaran, kapan sih pengunjung Pangandaran biasanya penuh? Bisa ditebak? Yo. Saat liburan, Pak. Ya, pada saat liburan pasti penuh. Bukan pasti,
biasanya penuh. Berarti kalau Anda sebagai produsen atau penjual apapun itu pengendalian, berarti ketika akan mendekati liburan panjang pasti akan stok barang. Nah, yang Anda prediksi bahwa ketika liburan pengunjung akan banyak. Dan kejadian itu selalu berulang. Itu season. Artinya apa? Pergerakan datanya bisa dengan mudah ditebak. Bisa dengan mudah diperkirakan. Nah, kalau siklis, ini contohnya seperti siklus bisnis cycle. Pola pergerakan yang mirip seperti seasonal, musiman, tapi lebih sulit untuk ditebak pola pergerakan. Satu siklis itu biasanya dalam 1 tahun. Waktunya kurang dari 1 tahun, bisa bulan atau minggu. Nah, yang terakhir, kalau kita berbicara time series komponen, yang terakhir itu istilahnya itu irregular komponen. Irregular komponen itu contohnya adalah adanya bencana alam. Atau dalam analis time series itu disebutnya noise. Atau disebut juga residual. Atau disebut juga unpredictable. COVID ini sebenarnya termasuk irregular komponen. Karena dia sulit untuk ditebak. Ya, tahu-tahunya Desember aja udah COVID. Sekarang aja desas-desusnya kapan itu selesai kan belum terjawab. Apakah sudah vaksin itu udah beres? Ada yang menyebut belum, ada yang menyebut sudah. Bahkan terakhir ada yang menyebut 7 tahun lagi baru benar-benar beres. Kan itu masih simpang siur. Itu masuk irregular. Bahkan setiap negara pun menurut saya tidak ada satu negara pun yang ada persiapan menghadapi COVID, benar nggak? Karena semuanya dapat secara tiba-tiba. Coba kalau misalkan tahun depan ada COVID, pasti semua negara siap-siap dari sekarang. Kan nggak ada. Apalagi UMKM, misalkan pelaku bisnis, kan semuanya nggak ada persiapan. Begitu jalan, terpapar COVID, udah. Ada yang mampu bertahan, ada yang tidak mau bertahan, ada. Justru ada yang dapat berkah dari COVID, ada. Mungkin penjual masker kekurangan stok. Hand sanitizer kekurangan stok. Kenapa? Kalau dia tahu tahun 2020 itu kita akan COVID dan dibutuhkan banyak masker, banyak hand sanitizer, pasti toko-toko itu akan nyetok. Tapi kan kenyataannya tidak. Nah, ini masuknya di irregular komponen. Nah, ketika Anda akan menentukan, ini contoh, berbicara analisis trend, ketika akan menentukan toolsnya apa, ini analisis trend. Nanti ada juga di POM-VM, ya, analisis trend. Trend itu ada 2 analisisnya itu, ada linear dan non-linear. Ada yang katakan analisis trend linear, analisis trend non-linear. Nah, ini sekilas, yang disebut linear itu apa sih? Yang jawab. Nah, sekarang banyak ngobrolnya lah. So, yang disebut linear itu apa? Karena biasanya miss-nya itu di sini. Ya, kubur ada tukang tahu.
Linear itu apa? Kalau Anda mendengar kata linear, apa yang ada di pikiran Anda? Ayo. Garis, Pak. Apa? Apa? Garis. Garis apa? Garis, Pak. Garis. Ya, garis lurus. Garis lurus. Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Konstan. Konstan. Apa yang konstan? Terus, nggak apa-apa. Garis lurus. Oh, garisnya lurus. Oke. Konstan. Apa yang konstan? Kayak kalau misalnya peningkatan tuh peningkatnya sama terus gitu, Pak. Peningkatannya sama, konstan. Saya tulis dulu ya. Peningkatan sama. Ada yang bisa lain yang menjelaskan? Ya, mungkin saya tahu maksudnya kemana. Ada yang lain? Ada yang lain? Oh, ada yang lain? Ada yang lain? Konstan, peningkatan sama ya nanti. Itu tahu maksudnya kemana. Itu bagus. So, ada lagi? Ada lagi? Ini matematikanya kemana ini? Ayo. Yang ketiga, justru ini mungkin ya, menurut saya sedikit agak penting. Tapi penting juga. Kalau nggak tahu ini ya bablas juga. Yuk. Apa ini? Nah, ini adalah fungsinya. Kalau Anda mendekat linear kan garis lurus, konstan, peningkatan sama, Y sama dengan A plus BX. Kalau kita lihat fungsi. Fungsi linear itu diartikan apa? Linear dalam parameternya. Gitu. Atau fungsi polinomial dengan derajat pangkat tertinggi berapa? 1. Itulah fungsi linear. Nah ini saya sebelum ke analisis tren atau ke tools yang lain, biasanya saya review dulu konsep ini. Ya, saya mengingatkan. Yang pertama garis lurus. Jadi kalau Anda punya fungsi linear, berarti kalau digambarkan dia berupa garis lurus. Setuju semua ya? Yang kedua, konstan itu apa? Ini konstan itu dalam arti slope-nya. Slope itu apa? Kemiringan garis, Pak. Iya. Kemiringan garis sepanjang fungsi linear sama beda? Sama, Pak. Sama. Berarti tadi kata Mas Nurung, katakan konstan itu peningkatannya sama. Kenapa? Slope-nya sama. Ya, ini persamaannya Y sama dengan A plus B. Nah, sekarang kita lihat, pada saat kapan sih kita bisa menentukan ini paling cocok pakai linear, ini paling cocok pakai non-linear. Terlepas dari ada metode untuk melihat mana metode forecasting yang paling tepat. MAVE, AV misalnya itu kita terlepas dari itu dulu ya. Itu ya. Lepas dari itu, kita hanya melihat itu mungkin MAVE yang gitunya nanti minggu depan. Kita hanya lihat berdasarkan scatter plot. Jadi mana yang paling tepat itu adalah yang pertama, ini Anda buat dulu scatter plot. Tepatnya itu
time series plot. Buat dulu seperti ini. Kalau polanya seperti ini ada kemungkinan pakai linear. Tapi kalau polanya seperti ini, coba Anda lihat. Kalau polanya seperti ini, bisa nggak dihantam pakai linear? Kalau dia berupa garis lurus, fungsi linear kan garis lurus ya. Garis lurus. Ini kan sini. Bisa sini. Ataukah gini? Gitu. Ini. Ataukah seperti apa? Untuk analisisnya. Jadi, langkah yang paling gampang untuk analisis tren, itu Anda lihat dulu apakah nih, coba Anda lihat ya di sini. Nah, apakah dia bentuknya eksponen, ataukah dia linear, logaritmik, polinomial, ataupun moving average? Pilihnya yang mana? Ya, tergantung. Lihat dulu plotnya. Lihat ini titik-titik ini. Kalau titik-titik ini seperti ini, ya lebih cocok. Nah, pakai eksponen. Nanti kita lihat eksponen. Kalau seperti ini, ya linear. Kalau titik-titiknya itu kita belah dua, bisa ya linear. Kalau dia agak bengkok ini, nah itu nggak cocok pakai linear. Eksponen pun nggak cocok. Pakainya logaritma. Kalau dia bentuknya seperti ini, lihat. Ini, oh berarti polinomial. Ini tinggal cari order 2 atau order 3. Polinomial itu fungsi pangkat 3, 4, 5, dan seterusnya. Ya, ini power, ini saya kurang jelas nih power. Power ini kan seperti eksponen. Moving average nanti kita coba. Ya. Bahkan di sini forecast pun ada. Ya, kita coba ini. Nah, nanti kita samakan dengan yang di POM-PM. Nah, kalau polanya seperti ini dimungkinkan kita bisa analisis menggunakan linear itu kan kalau Anda lihat di statistik ada metode tangan bebas. Artinya Anda buat scatter plotnya, time series plot, kemudian tarik aja satu garis. Di mana garis itu membagi dua bagian yang titik-titik ini. Udah, itu analis tren. Tangan bebas. Berarti kita hanya melihat, oh ternyata penjualannya naik. Yang kedua, metode setengah rata-rata. Kalau metode setengah rata-rata kan dibagi dua, ada rumusnya lah. Dan yang ketiga, itu menggunakan metode kuadrat terkecil. Nah, ini yang kita gunakan. Metode kuadrat terkecil ini yang kita kenal dengan pendekatan regresi. Di statistik udah ya, regresi. Nah, caranya adalah, ini sangat gampang. Kalau pakai Excel gampang, kalau manual agak susah. Caranya, ya. Ini Anda buat T. T itu untuk kode. Kodenya di sini 0, 1, 2, 3. Nanti kita lihat. T-nya boleh mulai dari 1, silakan. Boleh mulai dari 0, silakan. Mulai dari 1000, silakan. Tapi 1000, 1001, 1002, 1003 harus gitu ya. Nah, setelah ini kita cari nih persamaannya. Persamaannya itu adalah Y sama dengan A plus B. Kalau A itu disebut apa ya? Konstanta. Iya, konstanta. Kalau B? Peningkatan.
B. A itu konstanta, intercept. Kalau B, Koefisien. koefisien variabel. Sebutan lainnya? Tadi udah disebutkan. Kemiringan garis, Pak. Iya, kemiringan garis. Atau mungkin kalau di SMA sebutnya, saya yakin kecil kemungkinan Anda sebut slow. Tapi disebutnya apa? Kalau selain kemiringan garis? Gradien. Ya. Nah, untuk mencari A, itu sama dengan intercept. Intercept, Y-nya ini masukkan titik koma ya. Titik koma ini X. Udah kan? Ya. Untuk mencari B, B itu kan slow. Slow. Slope, mungkin di bawah. Sama dengan slope, ya kan ya? Ini Y, titik koma, ini X. Atau T-nya. Jangan terbalik. Kalau terbalik salah. Ya, kalau terbalik salah 100%. Berarti Y sama dengan 35,35 ditambah 2,9 X. Ini persamaan. Berarti, nah ini. Persamaan ini, fungsinya mana? Ini fungsinya. Nah, persamaan yang ini, kalau Anda lihat fungsinya mana? Ini fungsinya, 35,35 ditambah 2,9. Kalau misalkan saya ini tampilkan datanya, add data tabel. Ini hanya nambahkan lah. Kalau nggak dimunculkan juga nggak apa-apa. Kalau datanya sedikit ya dimunculkan kelihatan. Kalau datanya banyak kan jadi malah mengganggu itu angka-angka yang ini. Ya. Ya, yang ini. Ya. Nah, sekarang dari sini. Ini biasanya dalam forecast itu tulisnya ke else belakang. Karenanya apa? Ini kan ada angka 0. Berarti kalau misalkan berarti kalau 2013 berarti 12 ya kodenya. Benar. Ya. Nah, berarti di sini F sales, F hasil forecast itu sama dengan T ini masukkan ke sini satu-satu. Atau mungkin saya sini ada sedikit keliru, ini harusnya T. Ini masukkan ke sini T. Kayaknya ganti satu-satu, ganti 0, ganti 1, ganti 2, dan terus. Berarti ini sama dengan ya, ini ditambah ini dikali, hati-hati, ini harus kita clock, ininya kita ini harusnya berapa? Berarti nah, kita bisa buat sini. Bentar, ini benar nggak? Bukan, salah. Makanya ada yang aneh. Kita ulang lagi ya.
35 ditambah kurung buka slope ini 2,9 dikali salah 29. Oke. Nah, ini baru benar. Ini hasil forecast kita. Ini hasil forecast. Tahun 2001, penjualan kita harusnya 35. Tapi malah penjualan kita berapa? 29. Ngerti nggak nih? Ngerti nggak? Jadi kalau misalkan Anda lihat, ini kalau kita gambarkan, kalau kita ini gambarkan hasil forecast dengan ini, kalau kita gambarkan menarik. Nah, ini kalau kita gambarkan. Yang ini, yang orange ini adalah hasil forecast. Yang ini adalah yang aktual. Data table. Yang ini data table. Coba perhatikan. Ini menarik. Aktual kita 29. Hasil forecast kita 35,36. Ya. Kemudian ini aktual kita 35, hasil forecast kita 38. Ya. Aktual kita 57. Padahal hasil forecast kita hanya 41. Ini kan ada yang di atas hasil forecast dan ada yang di bawah hasil forecast. Ini sebenarnya hasil forecasting seperti ini bagi bisnis apakah sangat penting? Menurut saya iya. Asal dengan catatannya metode forecasting yang benar. Ngerti nggak nih? Ya, metode forecasting-nya benar. Dari mulai datanya benar, pemilihan metodenya benar, misalnya. Sehingga dari sini kita setidaknya bisa mengambil kebijakan di sini. Apalagi kalau ini berbicara penjualan. Contoh yang pertama. Mengapa sih yang ini kita tidak sesuai dengan hasil forecasting kita? Hasil forecast kita harus 35, tapi penjualan kita hanya 29. Ada apa ini? Kemudian ini, hasil forecast 41, padahal aktualnya 57. Ada apa nih? Anda lihat tentang periode ini terjadi apa? Sehingga nanti, apalagi kalau Anda berbicara di keuangan, saham, misalkan, biasanya satu peristiwa itu kadang-kadang suka terulang. Contoh. Dulu itu ada, mungkin dulu, sekarang pun masih ada, tapi mungkin dengan kasus yang berbeda. Itu yang disebut dengan announcement effect. Ya, announcement effect itu dalam arti gini. Pemerintah mewacanakan menaikkan gaji pegawai negeri. Mewacanakan. Berencana akan menaikkan gaji pegawai negeri bulan depan. Apakah kenaikan gaji pegawai negeri yang sudah terjadi? Jawabannya belum. Tapi apa yang terjadi?
harga-harga pada naik. Pernah dengar nggak itu? Ya, istilahnya apa? Baru aja dikabarkan, ternyata harga-harga di pasar barang-barang mengalami kenaikan. Nah itu non seperti itu. Jadi kalau misalnya ada gosip-gosip seperti itu, biasanya akan terulang, harga-harga pasti akan naik lagi. Contoh sekarang yang lagi ramai itu di televisi itu selalu diulang-ulang. Bahkan tadi siang jam 12 saya nonton dulu TV One atau SCTV atau apa. Pembuat acaranya itu pas akhirnya itu berbicara gini, untuk mengisi protein di rumah Anda pilih beli cabai atau beli daging sapi. Pilih beli cabai ataukah pilih beli daging sapi. Kenapa? Karena pada saat ini, tadi kasusnya itu ambil sampel di Jakarta, cabai, ternyata cabai rawit ya, yang pedas itu yang besar gini, kecil, itu sekilonya 120.000. Daging sapi 110.000. Ada 115.000. Pilih mana? Nah, itu si wawancaranya itu bilang, ini untuk mengisi. Ya. Nah, sehingga nah, di situ diceritakan kejadiannya di Bandung Barat. Saya kira mungkin si petani itu mempunyai perkiraan pada saat ini harga lagi tinggi, udah pasti nanti pasti akan jatuh lagi. Pasti seperti itu sifat produk pertanian. Nggak selamanya cabai itu manteng, misalkan tetap di harga 120.000. Nah, makanya dicontohkan di berita tadi pun bahwa petani di Bandung Barat, di Lembang, memanen sebelum waktunya. Ternyata alasannya bukan karena ingin dapat keuntungan. Alasannya apa? Ada bisa nebak? Saya kira, ini supaya bisa mendapatkan keuntungan besar. Ketika harga cabai lagi tinggi-tingginya, 120.000 misalnya. Ternyata bukan karena keuntungannya. Tapi karena apa? Takut dicuri gitu. Ya, takut ada yang menjarah. Saya kira karena namanya produk pertanian itu kan dia fluktuatif. Karena nggak mungkin kan, misalkan yang dari Padang ini siapa? Bu Adinda atau apa? Bu Adinda, sekarang saya mau nanam cabai, nanti produksinya 5 kintal. Besok lagi hanya 5 kintal. Jadi dari 1 hektar itu yang tanami hanya 1/4-nya. Hanya 3/4 kan jarang ya, kayak gitu. Ini kan semuanya tanami semua. Gitu. Itu produk pertanian. Itu bisa di-forecast? Ya bisa. Ketika musim tanam, pasti harga mahal. Pada musim panen, pasti harga murah. Kan gitu. Kalau saya curiganya, kenapa harga cabai mahal? Karena sekarang musim penghujan. Musim penghujan itu bagi cabai, tomat yang seperti itu cepat busuk. Sedangkan permintaan tinggi, supaya sedikit, ya harganya bisa mahal. Ya, itu oke. Nah, kalau ininya benar, dari sini Anda bisa mengambil kebijakan. Kenapa pada saat misalkan 2007, ya, penjualan hanya 47, padahal harusnya 52, ada apa nih? Karena biasanya kan yang seperti itu selalu kadang-kadang ada yang terulang dan kadang-kadang juga ada yang tidak. Tapi ini setidaknya bisa membuat kebijakan untuk produksi selanjutnya, untuk penjualan selanjutnya. Sehingga dari sini, ya dari model ini, kita bisa buat forecast. Tahun 2013 kira-kira penjualannya berapa? Nah, ini penjualannya. $70,3. Bagi kalau Anda yang keuangan, misalkan ambil
Skripsinya tentang metode teknikal. Ya, teknikal seperti ini. Yang biru. Tapi tidak sesederhana ini. Karena hitungannya per detik gitu. Dia seperti denyut jantung gitu, lebih dempet gitu. Itu bahkan 1 senti itu bisa sehari itu pergerakannya. Kalau besar ya, kalau diperkecil, kalau diperbesar ya besar juga seperti ini. Tapi kalau lihat grafnya itu kecil banget, naik itu kecil. Jadi tinggal Anda lihat trennya, ini kecenderungannya naik atau kecenderungan turun. Sehingga dari sana Anda bisa menarik kesimpulan apakah jual atau beli. Ini menggunakan analisisnya tren. Ini cara forecasting. Tapi ini baru dasar. Kita belum masuk ke penentuan. Nah, penentuan metode mana sih yang paling baik? Metode yang paling baik itu sudah pasti. Nah, errornya seminimal mungkin. Error itu mana? Ini ke sini error. Selisih. Jadi kita minggu depan lah kalau sempat kita itu. Ya, errornya seminimal. Nah, errornya itu kalau misalkan pakai cara regresi, Anda tinggal ke data analisis, regression, Y-nya Anda masukkan sales, X-nya ada masukkan T, T-nya itu boleh dari 0, boleh dari 1, boleh dari 5, boleh dari 1000, ya silahkan. Slope-nya pasti sama. Slope-nya itu pasti 2,9, konstantannya yang berbeda. Ya. Nah, ini saya residual saya masukkan. Ya. Ini label. Oke. Nah, ini residual. Ini yang prediktif sales-nya. Kalau misalkan saya pindahkan ke sini, aktualnya ini saya pindahkan. Ini yang disebut residual. Residual itu adalah nih, yang min 0,6, min 6,3 itu adalah ini dikurangi. Ini yang katakan residual. Nah, jadi kalau misalkan kita ke gambar yang ini, residual itu mana? Nah, selisih ini ke sini kan 6, selisihnya minus 6. Itu katakan residual. Nah, forecast yang bagus itu yang bagaimana? Residual ini sekecil mungkin. Seminimum mungkin. Itu residual. Ya. Sini dulu, ada yang mau tanya-tanya? Nanti ada tools-nya, ada ya, ada tools-nya ada. Ada istilahnya itu apa ya? Ketepatan metode peramalan. Atau ada juga yang disebut dengan akurasi metode peramalan. Ya. Nanti ada yang disebut dengan apa? MAVE, ya. MAVE misalkan, kemudian apa? MAVE itu min absolute percent error,
kemudian ada mean square error, kemudian ada mean absolute deviation. Jadi kita coba. Ya, kita coba metode. Oke. Nah, yang berikutnya kita coba yang ini. Jadi kita coba pakai form QM. Bisa nggak ya? Nah, bagaimana kalau seperti ini? Kalau yang seperti ini kalau linear nggak bisa, mungkin ya, saya perkirakan mungkin ya inilah. Untuk eksponen nggak tidak. Nah, ini mungkin ya exponential trend. Kita buat exponential trend. Bagaimana cara buat exponential trend? Yang tadi ya, kita buat persamaannya, exponential trend. Di sini seperti biasa, kita buat di sini adalah T itu untuk codingnya. 0, 1, 2, 2, 1, 2. Ini saya hapus dulu. Ya. Exponential trend. Nah, exponential trend itu, fungsi eksponen itu ada yang tahu? Fungsi eksponen apa? Modelnya gimana? Fungsi eksponen. A pangkat X. Y sama dengan A pangkat X. Ya, A-nya itu konstanta. Jadi kalau misalkan kita tulis fungsi eksponen itu ya seperti ini. Ini fungsi eksponen. Nanti kita lihat dia memang melengkung atau enggak. Nah, bagaimana supaya kita bisa mencari fungsi ini, terutama mencari berapa beta 0 dan beta 1. Caranya apa? Fungsi ini kita linearkan. Bagaimana cara melinearkannya? Ada yang tahu? Dengan cara apa? Semuanya dikali dengan logaritma. Jadi untuk mempermudah perhitungan, untuk mencari intinya itu kita mencari berapa beta 0 dan beta 1. Ini epsilon itu hilangkan aja udah. Epsilon itu yang error yang tadi, yang isi dua. Ya. Nah, bagaimana mencari beta 0 dan beta 1? Kita linearkan. Dengan cara apa? Dikali logaritma. Ini kalau di regresi, nanti ini disebutnya model double log. Sehingga dari sini, ya, kita bisa buat fungsi linearnya. Nanti kita gunakan untuk mencari berapa beta 0 dan berapa beta 1. Seperti ini. Berarti B0 itu adalah logaritma beta 0. B1 itu adalah logaritma beta 1. Jadi, B0 digunakan untuk mengestimasi beta 0 dan B1 digunakan untuk mengestimasi beta 1. Nah, kalau model seperti ini disebutnya log lin. Nah, sekarang bagaimana caranya? Nah, caranya adalah ini Anda harus mencari logaritma
dari sales. Logaritma 100 berapa? 2. Kenapa 2? 10 kuadrat. Hah? Karena 10 kuadrat, Pak, jadinya 2. 10 kuadrat mas 100, Bu. Kenapa? Kenapa 2? Coba jelaskan. 10 log 10 log 2. Log 2. 2. 10. Berapa? 10 log 2 bukan 2 loh. Iya, kenapa log 102? Ini kadang-kadang pertanyaan ini seperti gampang, tapi justru ini yang menurut saya yang prinsipnya itu, basicnya. Ya. Kenapa log 100 itu 2? Ayo. Yang lain. Ibu Pangandaran, ada Ibu Pangandaran? Ayo, kenapa log 100 itu 2? Ibu Pangandaran ada? Ya? Ayo. Kalian absen, Bu. Saya ada. Benar di sini ya? Ayo, kenapa log 100 itu 2? Logaritma 100 itu saya bisa tulis 2 logaritma 10. Benar. Nah, itu mungkin Al-Fajri. Ya. 2 logaritma 10. Logaritma 10 sama dengan bukan 10 logaritma 2, tapi 2 logaritma 10. Logaritma 10 sama dengan sama dengan 1. Log 2 itu 100, Pak. Dari mana log 2 100? Log 100 itu 2. 2 log 10, 2. Kenapa log 10-nya hilang? Karena log 10 itu sama dengan 1. Karena logaritma yang kita gunakan itu adalah logaritma dengan basis dasar 10. Kalau ln, ln, atau logaritma Navier, logaritma natural, itu logaritma dengan basis dasar berapa? Bilangan makanya di kalkulator, di atas log, di atas tombol log, itu pasti 10 pangkat X. Coba Anda cari. Di atas ln, itu pasti pangkat X. Itu adalah antilognya. Kalau Anda punya 2 itu sebenarnya logaritma berapa? 10 pangkat 2, 100. Ya, jangan sampai lupa. Berarti di sini sama dengan log 10 misalkan ya. Dari ini. Setelah ini bagaimana? Kita cari di sini. B0. B0-nya pakai apa tadi penelitiannya? Intercept. B0 intercept. Ini Y-nya. Y-nya kan jadi logaritma Y. Titik koma, ini X-nya. Nah, B1-nya. B1-nya itu adalah sama dengan slope. Slope. Y-nya ini. Titik koma, X-nya. Oke. Kalau saya tanya, beta nolnya berapa? Karena patokan kita kan mencari beta nol. Beta nol, beta satunya berapa? Ya. B0, lihat di sini, lihat. Lagi. Supaya ini si X-nya turun, berarti kita kali logaritma semua. Linear semua.
logaritma Y sama dengan B0 ditambah B1X. Logaritma beta 0 itu sama dengan B0. Setuju nih? Benar? Logaritma beta 1 sama dengan B. Saya tulis gini. Mudah-mudahan mengikuti. Kalau saya tanya, beta 0-nya berapa? Pakai metode apa? Ya. Ya. Saya bisa jawab. Logaritma beta 0 sama dengan 1,62. Kenapa? Karena B0 sama dengan logaritma beta 0, benar nggak? Berarti beta 0-nya sama dengan 10 pangkat. Nah, yang satunya berapa? 10. Antilog itu kan 10 pangkat X. Nah, berarti persamaan eksponensial trennya itu adalah 42,54. Itunya berapa? 1,903. Berarti ini adalah persamaan trennya. Tapi bukan linear. Tapi non linear. Ini persamaan. Ini cara mencari. Berarti bagaimana hasil forecast-nya? Benar nggak kalau kita gambarkan dia bengkok seperti tadi? Ya, berarti di sini F sales-nya hasil forecast kan yang ini ya. Tulis lagi yang ini kan. Hasil forecast-nya adalah sama dengan 42,54 dikali dalam kurung ini dipangkatkan nah itu ini di blok itu nah ini ada yang sana, ada yang sana. Oh, sorry. Ini tadi benar. Ini bukan dimasukkan ini. Kalau masukkan ini kegedean. Harusnya yang dimasukkan ini tadi udah benar. Ini yang P. Nah, berarti di sini F sales di sini sama dengan 42 sin dikali ini sin pangkatkan
Jadi kita lihat apakah hasil forecast-nya belok atau enggak. Ini hasil forecast kita. Nah, kalau kita gambarkan, ini yang ketiganya, kita buat dalam sebuah plot. Apa yang banyak? Nah, tulisnya. Yang ini ya. Ini. Kalau kita gambar. Sudah kelihatan? Kelihatan nggak? Bahwa kalau eksponensial trend yang non-linear, dia tidak garis lurus. Dia yang orange. Tapi ininya saya nggak keluar. Otomatis aja. Iya, biasanya keluar. Nah, itu. Keluar sekarang. Ya, ini kan yang eksponennya nih. Eksponensial trend. Jadi kalau misalkan saya masukkan di sininya data, apa? Nggak bisa ya, data. Nah, di sini data. Data nggak bisa. Kalau ini bisa. Bertanda. Nah, ini. Ya. Ini contoh 3.200, ini kan aktualnya nih. Hasil forecast kita kan 38. Nah, memang kalau misalkan ini kan fit, berarti dia pada garis trennya, benar nggak eksponen itu dia garisnya lengkung gini? Benar kan? Jadi kalau seperti ini ada kemungkinan ya, kalau scatter plotnya seperti yang biru, kalau Anda paksakan pakai yang ini, yang linear ya mungkin kurang tepat. Tepatnya menggunakan apa? Yang non-linear. Bahkan, kalau saya buat yang ini jadikan trend non-linear, ya, saya bisa buat di sini, ini bisa cepat. Bentar, nanti kita lihat linearnya seperti apa, non-linearnya seperti apa. Kita paling kurang dari 5 menit. Saya tinggal buat forecasting saja. Ini intercept Y-nya ini. Oke, titik koma T-nya. Ini saya coba buat yang non-linear. Kemudian intercept slope ya. Slope Y-nya ini. Kemudian saya anti logam 10 pangkat. Kita buat dia emang melengkung atau enggak. Berarti ini F cells 2 misalkan ya, yang non linear itu sama dengan ini dikali ini angkakan. Nah, kita lihat. Membandingkan tiga-tiga. Ya. Berarti mudah-mudahan apa? Mudah-mudahan bisa.
Ini yang jelas yang mana? Itu yang jelas. Coba dulu ini. Nah, ini hasil forecast kita. Yang abu itu adalah forecast yang kedua. Jadi yang abu ini itu adalah hasil forecast menggunakan non-linear. Yang ini, yang orange, itu adalah yang linear. Jadi kalau Anda lihat yang linear dengan non-linear itu beda dikit. Nggak terlalu kelihatan. Jadi kalau seperti ini ya, ada kemungkinan saya belum lihat ke MAV, AP gitu ya, MAD, mean absolute deviation. Dan ini ada kemungkinan kalau seperti ini ya, mungkin yang paling cocok yang linear. Ya. Tapi kalau misalkan yang tadi, yang ini, ya sudah pasti. Ini yang paling cocok adalah menggunakan yang non-linear. Ya. Ini baru masalah teknis. Ya. So, kita mau tanyakan. Ya. Ini dalam peramalan itu metodenya banyak. Kita hanya sedikit lah. Moving average, nanti ada eksponensial, smoothing. Ya, begini. Ini bahkan yang skripsi operasi ini banyak yang ngambilin topik tentang peramalan. Karena peramalan meleset jauh ya, dalam arti meleset jauh. Nah, ini yang bisa mempengaruhi ke kinerja bisnis itu secara keseluruhan. Sama hal yang peramalan itu, kalau misalnya saya tanya, Bu Adinda ya dari Padang, kapan Anda pulang lagi ke Padang? Kapan Anda menetap lagi di Padang? Udah di Padang, Pak. Kapan? Misalkan selesai kuliah kan? Iya, Pak. Nah, seperti satu lagi Bu, siapa ya? Yang dulu itu saya terus terang tidak menyangka bahwa mahasiswa tersebut akan beres kuliah. Artinya akan beres kuliahnya itu di Pangandaran. Ya. Bu Rika, yang dari Padang juga ada satu orang tuh. Rica ya, ya. Dulu itu saya sangka tidak akan beres di Pangandaran. Kenapa? Karena dulu itu pernah sakit itu. Awal semester pernah sakit sampai diantar ke bandara. Dari Pangandaran, stop dulu dokter di Banjar. Kebetulan Banjar itu, dokter Banjar itu alumni dari Unpad. Kemudian diantar sampai ke bandara di Jakarta ya. Sampai diantar, nggak sampai Padang sih, sampai bandara. Itu masalah perut itu atau apa. Dikiranya nggak akan berhasil, ternyata berhasil dan dengan hasil yang sangat memuaskan. Nah, pulang ke Padang kapan Anda? Berarti kapan Anda bisa menyelesaikan studi kan? Itu forecasting bukan? Iya, forecasting. Ya udahlah, saya lulus 4 tahun, udah pasti 4 tahun. Nah, bisa plus, bisa minus. Plus minusnya, nah itulah yang disebut error dalam forecasting. Forecasting yang tepat yang mana? Yang errornya seminimal mungkin. Nah, bagaimana mendeteksinya? Nanti kita lihat. Ya.
Nah, sekarang kita coba pakai, jadi saya kan menyelesaikan dulu form VM ya. Pakai form VM. Sudah punya kan form VM ya? Form VM. Kita coba pakai form VM. Ini gara-gara COVID itu ada 2 rencana saya yang gagal itu. Mungkin udah kemarin Anda juga udah tahu. Yang pertama itu untuk PSDKU, ya khusus untuk PSDKU karena yang di Jatinangor kecil kemungkinan enggak. Saya pun udah pesan di Jatinangor, tapi kecil kemungkinan enggak. Jadi kuliah ROB itu tidak di kelas, tapi di lab. Kenapa? Menggunakan form VM. Saya dulu sudah minta Pak Ucup, Pak, yang teknik itu ya, yang teknik bagian lab. Nah, udah minta, kemudian statistik pun saya minta, nanti kita kuliah di lab. Menggunakan full SPSS. Ternyata COVID nggak jadi. Ini form VM itu saya share. Kemarin itu gimana ya saya share form VM? Bentar. Soalnya kalau pakai ini kan nggak bisa ya. Kalau share screen kan nggak bisa ya form VM-nya. Harusnya gimana? Oh, share entry screen. Oke. Coba pakai form VM. Nah. Udah kelihatan? Belum ada, Pak. Belum ada? Udah, Pak. Udah? Sudah ada, Pak. Ini Hendra lagi di mana nih? Ini seperti di luar angkasa. Ya. Nah, kita lihat. Iya, Pak. Form game-nya error. Form game. Ada yang sudah update form game-nya? Ini tahun 2006. Oke. Waktu masih pakai buku Heiser Render. Nah, ini kelihatan? Kelihatan, Pak. Ada data. Ya. Berarti yang dipilih apa kira-kira? Yang dipilih apa? Testing. Oh. Kemudian seperti biasa, yang pilih itu modul, kemudian new. Ini time series ya. Time series. Forecasting. Nah, data, saya pakai data yang ini dulu ya. Yang ini datanya berapa nih? 1, berapa? 10. 12. 12 ya. Formnya 12. 12. Berarti saya pilih ini, tinggal drag ini software jadul. 12. Ini pasti ini yang demand. Title oke. Ya, demand atau misalkan saya tulis sales lah. Ini saya nggak tahu bisa kopas atau enggak. Tapi mudah-mudahan bisa. Ini dulu Minitab saya pakai seperti ini. Ini data pertama tadi berapa? 29 ya? 29.
29, 33, 82. Ini. Dua 29, 33, 57, 82 semua ya. 35,35 dengan 29. Nah, yang kita gunakan tadi tren linear. Ini metodenya Anda rubah dulu. Ya. Pakainya yang naik, moving average, weighted, exponential, moving trend analysis. Ya, trend analysis. Kemudian ya. Nah, coba Anda perhatikan. Regression line-nya, persamaan trennya ini. Kita samakan, sama beda. Beda ya. Bedanya di mana sih? Bedanya di mana? Lihat di sini. 2,9. 2,92. Sama kan? Ini 32,43. Kita 35. Kalau misalkan ini dikurangi ini. Sama nggak? Sama nggak nih slope-nya? Sama ya? Bukan slope-nya. Konstantanya ya? Benar. Sama, berarti dia mulainya dari 1 di sini. Bukan dari 0. Ya. Ada kemungkinan dari 1. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini hasil forecast-nya nih. Periode ke-13 sampai periode ke-26. Ini hasil forecast. Kalau kita lihat periode ke-13, nah ini 12, 13, dan terusnya. Ini hasil forecast. Nah, yang tadi saya bilang, yang paling bagus itu yang mana? Metode ini. Bisa dilihat dari sini. Ini udah dihitungkan. Error measure-nya, bias, mean error. Mean error-nya 0. Kemudian MAD, mean absolute deviation-nya 8. MSE, mean square error 92. Standar error 10. MAVE nih, mean absolute percent error 0,16. R square-nya 0,52. Nanti kalau Anda ada metode yang lain, nilai-nilai ini bisa dibanding. Kita coba. Ya. Kemudian yang lainnya, misalkan ini errornya, hasil forecast. Bagaimana keluar MAVE. Ya ini kan absolut dari error. Ini error kuadrat. Ini absolute percent error. Ini keluar MAVE, MSE, MAD, ini bias. Ya. Ini slope-nya misalkan. Kemudian juga Anda bisa lihat tracking saja. Ya. Yang paling lihat itu ya. Ini hasil forecast. Ini kan kalau di titik ini titik berapa nih? 1 dengan 35. Titik ini 28. Ya. Ini kalau kita menggunakan tren linear, nanti Anda bisa coba. Kalau tidak salah ada yang terbaru ya. Ada yang menggunakan mungkin yang terbaru. Ada? Oh. Ada? Katanya agak beda ya hitungnya ya. Ini beda. Nah, kalau yang terbaru, coba mungkin gambarnya pun bisa lebih bagus, gitu kan ya. Coba ya.
Udah, intinya kan perhitungannya lanjutkan sedikit kan ini. Moving average, exponential smoothing. Ya, moving average itu rata-rata bergerak. Sama seperti exponential smoothing, keduanya smoothing. Smoothing itu kan ya penghalusan. Melihat apakah ada linearnya, linear dari lurus atau enggak. Oke. Ini juga mungkin jadi ilham mungkin. Ada yang namanya ilham. Oh, ilham itu 2016. Bagi yang mengambil MO, ini mungkin bisa menggunakan teknik forecasting ini untuk skripsi. Jadi lihatnya itu, kalau misalkan nih, saya produksi sekarang, misalkan 100 nih. Dengan harapan, misalkan bulan depan itu permintaannya naik. Nah, ternyata gagal terus nih forecastingnya, misalkan. Nah, berarti disitulah muncullah mungkin ya fenomena nih, kita istilahnya memberikan masukan lah, kita coba meneliti nih tools forecasting yang paling tepat kira-kira seperti apa. Karena ada beberapa hal yang ketika Anda buat skripsi itu seperti gini. Misalkan Pak Hendra Wijaya, Anda tinggal di mana nih? Di Tata Surya yang mana nih, Pak Hendra? Iya Pak, saya lagi keluar angkasa dulu Pak. Anda tinggal di mana? Ini Hendra Wijaya tinggal di mana? Ya, di Garut Pak. Oh, di Garut. Nah, misalkan Pak Hendra Wijaya ini akan meneliti sapi. Oh, sapi? Ya. Tapi, misalkan ada pertanyaan, apakah sapi itu warnanya putih? Wah, Pak Hendra itu dengan tegasnya, iya putih. Saya tanya, pernah lihat sapi? Belum. Terus Anda tahu dari mana sapi itu putih? Dari artikel, dari koran, misalkan. Benar nggak? Nah, jangan sampai ada yang seperti itu. Artinya apa? Kalau Anda meneliti sapi, Anda harus benar-benar lihat sapi itu seperti apa. Apakah sapi bertanduk? Misalkan. Ya. Apakah sapi itu seperti yang di Banjar? Ada orang Banjar? Orang Banjar ada? Temannya ini Ariel Peterboy gitu. Ada? Sapi di Banjar itu kan dia ada punduknya kayak unta gitu. Tapi itu juga dikatakan sapi yang dibobakan tuh, yang orang pengendaraan dulu dibobakan itu ya sapinya berpunduk belakang. Tapi itu juga sapi. Kalau Anda lihat ke sapi di Lembang, sapi kepalanya agak petak. Kayak kurus gitu. Sapi. Nah, berarti artinya apa? Anda harus ke peternakannya. Lihat dulu sapi itu seperti apa, kakinya seperti apa. Jadi kalau Anda mau angkat fenomena pun ya masalah forecasting, misalkan di mana? Di tukang kecap, misalkan. Kecap mana? Di Kap Jago atau pabrik es, misalkan. Atau di Nata de Coco, misalkan. Ada Nata de Coco kan? Ya. Nah, Anda bisa tanya, ini bagaimana sih cara, misalkan intinya untuk memperkirakan nih, sekarang produksi sekian kemasan, besok produksi sekian kemasan. Ada caranya nggak? Oh, nggak ada perhitungan, ini mah cuma dikira-kira. Nah, ini berarti kalau dikira-kira seperti itu, kira-kira metodenya metode apa? Kualitatif kah atau kuantitatif? Oh, berarti kalau gitu kualitatif ya. Nah, Anda di situ baru bisa masuk. Coba Anda prediksi dengan metode kuantitatif. Gitu. Karena kadang-kadang begitu Anda ke perusahaan, kadang-kadang menyebutkan metodenya seperti apa. Ada juga
Yang di Jatinangor skripsinya itu tentang menghitung COGS. Gampang kan ya? Itu mahasiswa yang dalam arti udah kesepian itu kalau ke kampus itu udah nggak ada yang kenal lagi karena udah injury time. Makanya skripsinya itu tentang COGS. Tapi justru waktu saya nguji itu saya salut. Begitu ditanya apapun dia semuanya kejawab. Kenapa? Karena dia memang benar-benar wawancara. Saya tanya ini harga jualnya di pengusaha, coba cerita. Nah, pengusaha itu bagaimana menentukan harga jualnya? Dia cuma mengingat penjualan itu. Kalau tidak salah, dia perusahaannya itu adalah perusahaan tahu yang di Cikuda itu. Kalau Jatinangor itu Cikuda, yang sebelah jembatan yang pas naik itu kalau mau Sumedang sebelah kanan. Tahu apa ya sebetulnya itu. Terus saya tanya, bagaimana cara menentukannya? Dia hanya ngira-ngira. Kacang kedelai berapa segini, jadi udah hafal sendiri. Ternyata setelah dihitung, benar-benar dihitung, ternyata kalau tidak salah COGS-nya itu ada selisih sekitar Rp50. Sekitar Rp50-60. Ya, artinya apa? Dia jualnya itu kemurahan. Kalau nggak salah satunya itu Rp500. Dihitung itu 350, harusnya 300. Kalau nggak salah. Itu bisa. Kenapa? Karena dia tidak dihitung manual secara teori. Gitu. Karena kan kalau tanya UMKM, ada nggak laporan keuangan? Kan nggak ada. Yang penting itu bisa jualan, barang laku terjual, dapat untung, benar nggak? Kan itu yang beda perusahaan besar. Kalau perusahaan besar kan harus ada laporan keuangan dan terus. Ya, jadi panjang kemana-mana. Nah, makanya bagi Anda sekarang, kebetulan ada Valuti, didorong untuk publikasi sendiri. Nah, harus ditunggu apa? Disuruh publikasi. Kalau Anda punya tulisan PKM atau apa, itu bisa publikasi. Jurnal PKM, nih, misalkan ya, nih, masukkanlah, misalkan bagi Anda, melakukan PKM, misalkan kemarin itu ada yang KKN dengan saya, atau dengan Pak Lutfi, dengan siapa. Anda bisa membuat tulisan sendiri, berdasarkan KKN atau PKM yang bermitra dengan dosen. Boleh nggak? Boleh, silakan. Nanti Anda publikasi PKM Anda di jurnal PKM. Kalau di Unpad, di FISIP sendiri, yang udah terakreditasi, itu baru satu jurnal PKM. Anda cari Kumawula. Ya, itu level fakultas. Kalau level universitas, itu cari Dharma Karya. Atau PKM. Cuma Dharma Karya sekarang udah berbayar 500.000. Kalau PKM masih gratis, tapi PKM belum terakreditasi. Kalau Kumawula masih gratis. Lumayan. Tanpa harus melibatkan dosen, nah harus juga nggak masalah. Anda sendiri aja yang publikasi, mahasiswa bisnis publikasi. Kalau melibatkan dosen, silakan dosen yang jadi penulis ketiga atau kedua. Gitu. Dan satu silakan. Ya setidaknya begitu saya search di Google, Pangadah misalkan, yang keluar bukan Facebook-nya atau bukan IG-nya, tapi yang keluar citasi Google Scholar Ibu misalkan. Nah, itu yang keluar. Ya, nah itu juga setidaknya membantu prodi nanti untuk akreditasi lanjutan 5 tahun lagi, nggak tahu berapa tahun lagi. Ya, itu terhitung. Ya, nanti skripsi, kan Anda tidak jalur skripsi pun, ya publikasi aja sendiri. Cari yang gratisan itu banyak. Minimal kan kalau skripsi di perpus itu, yang baca kan perpus. Benar nggak yang ke perpus? 5 tahun di kilo. Coba kalau di internet.
jejak digitalnya. Kan siapapun bisa baca. Apalagi kalau udah disitasi. Punya kebanggaan sendiri kan. Ya. Pokoknya saya udah mencontohkan satu orang. Lagi menyusul 2-3 orang lagi. Gitu. Yang udah pasti satu orang udah publish Sinta 3. Berarti Anda harus lebih dari Sinta 3. Kalau bisa jurnal internasional. Ya, jangan kalah sama perikanan ya, kalau itu ya. Perikanan. Ya, yang ditanyakan. Kalau itu yang mau disampaikan. Nah, dapat cukup Pak. Cukup. Udah. Kita belum ada tugas lagi lah. Ya, kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan, nanti bahan coret-coret yang tadi saya simpan di Pak T4. Tidak ada yang ditanyakan lagi. Selamat sore. Terima kasih buat Pak Lutfi. Ini sukses buat aktivitasnya kemarin. Alhamdulillah. Ini tim Pangandaran itu. Kalau ya apalagi udah hujan. Bisa. Ya mudah-mudahan hasil hasil belum keluar ya Pak? Belum Pak, disuruh ngecek tiap hari Selasa. Oh tiap hari Selasa ya. Dan kebetulan asesornya itu. Luar biasa Pak. Bu Sanggada kan yang udah ya. Asesornya itu yang itu yang S2 dulu, yang Komargo itu. Ya. Dikirain kalau yang dari Unhas itu kebetulan ternyata yang dari Unhas itu teman saya yang di Unhas. Jadi kirain bukan Bu itu. Kalau Bu itu lebih parah lagi. Ya. Jadi mudah-mudahan lah kemarin sukses. Ya, kita tinggal tunggu hasil. Mudah-mudahan kita dapat hasil yang terbaik. Ya, selamat sore. Sampai ketemu minggu depan. Minggu depan lanjutkan ini atau ada bahan yang baru. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salif ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.